Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun Sadayana, perkenalkan nama saya Anissa Cahaya. Saya merupakan siswi kelas 11 dari SMA Negeri 7 Kota Bogor. Dan tentunya saya berasal dari Kota Bogor. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan yang bertemakan tentang menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum ke pembahasan, teman-teman penasaran gak sih kenapa kita harus memahami pendidikan anti korupsi sejak dini? Kenapa ya? Memulai sejak dini dalam memahami pendidikan anti korupsi itu sangat penting. Karena membangun kesadaran dan nilai-nilai integritas sejak usia dini akan membantu karakter yang kuat dan mencegah perilaku korupsi di masa depan. Selain itu juga, anak-anak yang belajar tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab sejak dini akan cenderung memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun negara. Yuk kita pahami pembahasan selanjutnya. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruptio, yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi diantaranya penyuapan, penjualan berpengaruh, dan penggelapan. Serta mungkin juga melibatkan praktik yang legal di berbagai negara. Adapun dampak negatifnya bagi bangsa dan negara, yaitu tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan diantaranya yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua, menurunnya investasi, yang ketiga, meningkatnya kemiskinan, yang keempat, meningkatnya ketimpangan pendapat korupsi, juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi atau tipikor. Awalnya dibagi menjadi 30 bentuk tipikor dan sekarang berubah menjadi 7 bentuk tipikor, yaitu yang pertama, merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan wewenang negara untuk kepentingan pribadi bukan untuk negara. Yang kedua, suap menyuap, membayar untuk memuluskan kebutuhan personal. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, penggelapan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Keempat, pemerasan, memaksa orang lain untuk keuntungan pribadi. Lalu yang kelima, perbuatan curang, segala bentuk kecurangan sama dengan korupsi. Lalu yang keenam, benturan kepentingan dalam mengadakan disebut conflict of interest, berupa situasi seseorang yang berhadapan pada peluang untuk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, gratifikasi, memberi hadiah dalam bentuk apapun atau memberikan hadiah dengan maksud tertentu. Penyebab korupsi. Menurut Gon teori, korupsi memiliki 4 penyebab, yaitu diantaranya yang pertama, greed, keserakahan, yang kedua, opportunities atau kesempatan, lalu yang ketiga, needs atau kebutuhan, yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Pertama, mengajarkan tentang integritas, mendorong anak-anak untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan tidak melakukan tindak curang atau korupsi dalam segala hal yang mereka lakukan. Yang kedua adalah memupuk tanggung jawab, mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang sudah dilakukan. Ini berarti kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus siap menerima konsekuensi dan belajar dari kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah membangun kesadaran akan hak dan kewajiban semua orang punya untuk hidup tanpa korupsi. Artinya
Artinya, tidak boleh ada yang menyalahgunakan kekuasaan atau mengambil keuntungan secara tidak adil. Kita juga punya kewajiban untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Yang keempat adalah mengembangkan sikap anti suap, menanamkan sikap menolak menerima atau memberi suap dalam segala bentuk, baik dalam lingkungan pribadi maupun sosial. Ini berarti kita tidak boleh menerima atau memberi hadiah atau uang secara tidak adil untuk mempengaruhi orang lain. Yang kelima adalah mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Ini artinya, jika kita melihat atau tahu adanya tindakan korupsi, kita harus melaporkannya kepada yang berwenang agar tindak korupsi tersebut bisa dihentikan. Mengajarkan anti korupsi sejak dini membentuk karakter yang berintegritas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, serta membangun fondasi yang kokoh untuk melawan korupsi di masa depan. Maka dari itu, mari tanamkan anti korupsi mulai sejak dini.